Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan akan meminta Menko dan Menteri segera melaksanakan putusan MK terkait dengan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Meski MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu 2 tahun, Presiden Joko Widodo meminta investor tidak khawatir karena tidak ada satupun pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia. Meski Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, pemerintah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku hingga dilakukan revisi. Dan sudah bersama kami, Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat sore, Bang Refli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali ya berpenda pandangan menilai tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda sendiri seperti apa melihat logika berpikir dari para hakim konstitusional kita? Ya, sumbernya dari Mahkamah Konstitusi sendiri ya. Kenapa Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwa pembatalan itu berlaku sejak putusan dibacakan tanggal 25 November 2021 kemarin. Kenapa dia memberikan tenggat waktu sampai 2 tahun ke depan? Karena logika putusan yang demikian memang pernah diambil dalam putusan pengadilan tipikor. Tapi kalau pengadilan tipikor tempo hari itu masuk akal. Kalau langsung dibubarkan begitu saja, maka tentu akan terjadi kekacauan hukum terkait dengan proses peradilan yang sedang berlangsung, kan begitu. Iya. Tapi untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada alasan sesungguhnya untuk dikasih napas sampai 2 tahun ke depan. Justru memunculkan persoalan karena MK mengatakan tidak boleh mengeluarkan peraturan pelaksana, tidak boleh membuat keputusan yang penting dan strategis serta berdampak luas. Dan artinya bahwa undang-undang ini seperti mumi, sudah mati tapi tetap diawetkan sampai 2 tahun ke depan. Baik. Itu satu soal. Soal kedua, ya, saya kritik tuh Presiden Jokowi. Yang dihibur itu investor, ya kan, pelaku usaha. Tapi masyarakat, buruh dan lain sebagainya nggak disebut sama dia. Padahal perjuangan Omnibus Law itu adalah perjuangan para buruh yang merasa diperlakukan tidak adil dengan Undang-Undang Omnibus Law yang lebih memperhatikan atau mengentertain pelaku usaha, pebisnis dan lain sebagainya. Baik, ini kalau terkait dengan putusan MK yang didengar adalah inkonstitusional, tetapi di sisi lain ini tetap berlaku begitu, tidak mempengaruhi tadi ya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terutama untuk para investor. Sebetulnya hakikat dari putusannya sendiri apa yang Anda baca? Jadi kalau putusan MK itu ada yang sifatnya formil dan sifatnya material. Ya. Kalau dia sudah dikatakan inkonstitusional secara formil, maka keseluruhan undang-undang itu batal. Sehingga uji material terhadap materinya itu tidak dilakukan lagi. Dan MK mengatakan seluruh permohonan uji material terhadap pasal-pasal Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak lagi diproses, dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah kehilangan objek. Iya. Karena bagi MK, objeknya sudah tidak ada. Padahal secara de facto kan masih ada. Baik, tapi kalau dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa tidak ada satupun pasal yang dibatalkan oleh MK, artinya? Ya, MK mengatakan bukan berarti tidak ada yang tidak inkonstitusional, karena MK mengatakan karena objeknya sudah dibatalkan, maka tidak ada gunanya lagi memproses uji materialnya, pasal-pasalnya, karena pasalnya ini kan bagian dari undang-undang. Undang-undangnya dibatalkan sudah.
Jadi kalau kita bicara mengenai budaya hukum yang tinggi atau etika hukum yang tinggi, harusnya pemerintah tidak lagi memberlakukan undang-undang yang sudah dianggap cacat atau inkonstitusional ini. Bukan malah memberikan seolah-olah tenang, masih hidup 2 tahun lagi. Padahal 2 tahun itu sebenarnya bentuk kompromi dari MK untuk memberikan kesempatan kepada DPR itu memperbaiki undang-undang ini sesungguhnya. Iya, baik. Artinya jelas ya putusan MK itu melakukan undang-undang. Iya, artinya jelas ini tidak ada dualisme penafsiran karena memang berkaitan dengan syarat formil, berarti materialnya juga sudah inkonstitusional begitu. Iya, tetapi masalahnya adalah persoalannya MK ngasih waktu 2 tahun itu masalahnya. Oke. Yang sebenarnya harusnya dia tidak perlu lakukan itu karena gini. Dikasih waktu 2 tahun itu kalau terjadi kekosongan hukum kalau dibatalkan. Ini kan tidak terjadi kekosongan hukum. Iya. Kalau dibatalkan suddenly saat itu 25 November kemarin, maka seluruh ketentuan undang-undang lama yang sudah berlaku itu hidup lagi. Jadi sebenarnya dalam kondisi ini MK yang memunculkan putusan yang tidak berkepastian hukum kalau menurut saya. Baik. Dan putusan ini membuat kekacauan di masyarakat. Gitu. Iya, kekacauan apa saja yang akan muncul dalam 2 tahun ini menurut Anda? Ya, kita tahu bahwa misalnya mereka yang mengajukan judicial review itu kan berkeberatan terhadap materi undang-undangnya. Iya. Karena menganggap Omnibus Law itu betul-betul katakanlah membuat buruh tidak nyaman, pekerja tidak nyaman, merasa dipinggirkan dan lain sebagainya. Nah, atas perjuangan MK itu MK membenarkan bahwa undang-undang ini inkonstitusional karena proses pembuatannya tidak memperhatikan tata cara pembentukan yang diatur konstitusi kan begitu. Ya. Artinya perjuangan para pemohon berhasil. Tapi tiba-tiba MK mengatakan, ya nanti berhasil tapi 2 tahun lagi katanya. Baik, lalu berkaitan dengan harus direvisi, menurut Anda revisinya seperti apa? Karena ada yang mengatakan bahwa revisinya hanya dalam tatanan proses dasar hukum pembuatan peraturan perundang-undangan. Ya sekali lagi, kenapa dalam proses? Karena MK sudah tidak menguji lagi materinya. Nanti ketika prosedurnya itu dipenuhi secara baik, katakanlah begitu, maka kalau materinya tetap tidak membuat orang suka, maka mereka akan maju lagi ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan. Nah, sebenarnya kan tidak selesai. Karena itu, yang paling penting dalam proses pembentukan undang-undang, itu adalah bagaimana adanya partisipasi publik, keterlibatan publik, agar materi yang disahkan itu materi yang memang sudah diketahui publik dan sudah memenuhi rasa atau keinginan publik begitu. Jangan seperti undang-undang Ciptaker, kemudian undang-undang Minerba dan undang-undang perubahan undang-undang KPK kemarin gitu. Baik, ini berkaitan dengan kentalnya adanya perbedaan antar hakim ya, 4:5. Apakah memang ada juga yang mengatakan ini putusan yang memang diambil jalan tengah? Anda melihat itu? Ya, saya lihat ini adalah keputusan yang kompromistis. Karena saya melihat argumentasi 5 orang hakim untuk membatalkan undang-undang itu sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Undang-undang ini kan kacau dalam proses pembentukannya. Bagaimana mungkin ada undang-undang setelah disahkan atau disetujui dalam rapat paripurna, kita masih berdebat draft mana yang sesungguhnya disahkan, ya kan? Ada yang berapa versi halamannya. Sehingga setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR, undang-undang ini masih dikoreksi lagi dan itu ditemukan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Iya. Karena itu untuk dibatalkan itu sudah benar. Makanya saya mengkritik kok bisa-bisanya 4 hakim masih berbeda pendapat. Apalagi di situ ada ketua Mahkamah Konstitusi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi ya, yang menginginkan bahwa undang-undang ini tetap diberlakukan. Nah, 5 itu sayangnya ya memberikan napas 2 tahun. Harusnya 5 orang ini mengatakan saat itu juga tidak sah undang-undangnya. Karena begini, sebenarnya ya, sebuah undang-undang yang hari ini dinyatakan tidak sah, itu sebenarnya segala keputusan yang kemarin itu tetap sah. Karena undang-undang itu kan berlaku tidak sahnya ketika putusan dibacakan. Iya.
Maka segala kontrak yang dilakukan sebelum 25 November kalau seandainya tadi dibatalkan langsung seketika, tetap sah. Hanya dibuat yang namanya peraturan peralihan, transisi, Baik. sehingga lebih ada kepastian hukum ketimbang seperti sekarang ini. Baik, lalu untuk tidak mengulangi kekacauan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, apa yang harus dilakukan? Tapi usai jeda kita akan bahas itu, Bang Refli. Dan pemirsa, kami akan berlanjut setelah jeda, tetaplah di MNC News.